Hari ini jam ini HP saya crash start bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang nutrisi dan metabolisme ruminansia dengan fokus pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid di dalam rumen. Bab 1. Metabolisme karbohidrat dalam rumen. Ternak ruminansia, seperti kambing dan domba, memiliki keunikan evolusi yang sangat penting. Secara fisiologis, tubuh ruminansia tidak menghasilkan enzim selulase, sehingga mereka tidak mampu mencerna serat kasar secara mandiri. Disinilah peran rumen menjadi sangat vital. Rumen berfungsi sebagai tangki fermentasi yang menjadi tempat hidup miliaran mikroorganisme, seperti bakteri, protozoa, dan fungi. Mikroba kunci yang berperan dalam mencerna serat disebut bakteri selulolitik. Tanpa bakteri ini, hijauan hanya akan lewat tanpa memberikan manfaat nutrisi. Ketika mikroba memfermentasi karbohidrat, mereka menghasilkan produk utama berupa VFA atau volatile fatty acids yang justru menjadi sumber energi utama ruminansia, yaitu sekitar 60-70. Kebutuhan energi terdapat 3 VFA utama. Asetat yang dominan pada pakan hijauan. Asetat berperan dalam pembentukan lemak susu dan lemak tubuh. Propionat dominan pada pakan konsentrat. Propionat diubah menjadi glukosa di hati melalui gluconeogenesis dan sangat penting untuk pertumbuhan dan bobot badan. Butirat yang menjadi sumber energi utama bagi sel-sel dinding rumen. Namun, fermentasi ini menghasilkan asam. Jika produksi VFA terlalu cepat, pH rumen dapat turun dan menjadi asam. Untuk mengatasi hal ini, ruminansia menghasilkan saliva dalam jumlah besar yang mengandung bikarbonat sebagai buffer, menjaga pH rumen tetap optimal di kisaran 6,0 hingga ke 6,8. Pakan yang terlalu banyak mengandung karbohidrat mudah terfermentasi. Seperti pati jagung atau singkong dapat menyebabkan penurunan pH secara drastis dan berujung pada asidosis rumen, bahkan kematian ternak. Bab 2. Metabolisme protein dalam rumen. Dalam nutrisi ruminansia, prinsip utamanya adalah memberi makan mikroba terlebih dahulu. Sebagian besar protein pakan akan didegradasi oleh mikroba menjadi asam amino dan amonia. Amonia ini kemudian digunakan oleh mikroba bersama energi dari karbohidrat untuk membentuk protein mikrobia. Ketika mikroba mati dan masuk ke abomasum dan usus halus, tubuh mikroba inilah yang dicerna ternak. Menariknya, sekitar 60-80 kebutuhan asam amino ruminansia dipenuhi dari protein mikrobia, bukan langsung dari protein pakan. Karena mikroba hanya membutuhkan nitrogen dalam bentuk amonia, ruminansia dapat memanfaatkan NPN atau non-protein nitrogen. Seperti urea, mikroba akan mengubah urea tersebut menjadi protein tubuh yang berkualitas tinggi. Namun, untuk ternak berproduksi tinggi, diperlukan protein bypass atau UDP, yaitu protein pakan yang tidak terdegradasi di rumen dan langsung dicerna di usus halus. Contohnya adalah bungkil kedelai yang diproteksi dengan pemanasan atau tanin. Perlu diingat, jika protein terdegradasi terlalu banyak, sementara energi kurang, amonia akan menumpuk dan menyebabkan keracunan serta inefisiensi pakan. Bab 3. Metabolisme lipid dalam rumen. Ruminansia memiliki toleransi rendah terhadap lemak. Batas aman lemak dalam ransum hanya sekitar 3-5 dari bahan kering. Lemak berlebih dapat melapisi serat dan bersifat toksik bagi mikroba, terutama bakteri selulolitik, sehingga pencernaan serat terganggu. Di dalam rumen, lemak pakan mengalami hidrolisis, menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Gliserol kemudian difermentasi menjadi propionat. Selanjutnya, asam lemak tidak jenuh akan mengalami biohidrogenasi, yaitu proses perubahan menjadi asam lemak jenuh. Inilah sebabnya lemak daging ruminansia cenderung lebih keras dan jenuh. Untuk mengatasi hal ini, digunakan lemak terproteksi atau bypass fat, seperti sabun kalsium. Lemak ini bersifat inert di rumen, sehingga tidak merusak mikroba dan baru diserap di usus, memungkinkan peningkatan energi pakan dan kualitas lemak daging. Sebagai kesimpulan, rumen adalah pusat metabolisme ruminansia yang sangat bergantung pada keseimbangan mikroba,
pakan, dan lingkungan rumen. Keberhasilan produksi ternak sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola nutrisi untuk mendukung ekosistem rumen secara optimal. Strategi formulasi pakan berbasis metabolisme. Rumen, tujuan utama dari formulasi pakan berbasis metabolisme rumen adalah mengoptimalkan fermentasi rumen agar produktivitas ternak, baik daging maupun susu, menjadi maksimal dan efisien. 1. Strategi optimalisasi metabolisme karbohidrat. Tujuan dari pengaturan karbohidrat adalah mengendalikan rasio VF, terutama asetat dan propionat, serta mencegah terjadinya asidosis rumen. Strategi pertama adalah manipulasi rasio hijauan dan konsentrat karena komposisi pakan sangat menentukan jenis VFA yang dominan terbentuk di rumen. Untuk ternak penggemukan atau pedaging, strategi yang digunakan adalah meningkatkan proporsi pati atau amilum seperti dari jagung, oler, atau onggok. Targetnya adalah memaksimalkan produksi propionat karena propionat merupakan prekursor utama glukosa yang sangat penting untuk pembentukan jaringan daging. Rasio yang umum digunakan adalah sekitar 40% hijauan dan 60% konsentrat. Namun harus dikontrol dengan ketat karena berisiko menyebabkan asidosis. Sebaliknya, untuk ternak perah, strategi yang digunakan adalah mempertahankan serat kasar dalam jumlah cukup, terutama dari hijauan seperti rumput gajah dan legum. Targetnya adalah memaksimalkan produksi asetat, karena asetat merupakan bahan baku utama pembentukan lemak susu. Jika serat kurang, akan terjadi penurunan kadar lemak susu atau milk fat depression. Rasio ideal untuk ternak perah adalah 60% hijauan dan 40% konsentrat. Strategi kedua adalah manajemen ukuran partikel pakan. Pakan yang terlalu halus memang mempercepat fermentasi, tetapi akan menurunkan aktivitas mengunyah dan produksi saliva. Oleh karena itu, hijauan sebaiknya tidak digiling terlalu lembut, melainkan diberikan dalam bentuk cacahan sepanjang 3-5 cm. Partikel kasar ini akan merangsang ternak untuk memamah biak, meningkatkan produksi saliva yang kaya bikarbonat, sehingga pH rumen tetap netral dan bakteri selulolitik dapat bekerja optimal. 2. Strategi optimalisasi metabolisme protein. Tujuan utama pengaturan protein adalah meningkatkan efisiensi nitrogen melalui sinkronisasi energi dan protein, serta meningkatkan ketersediaan protein bypass. Konsep yang sangat penting di sini adalah sinkronisasi energi dan protein. Mikroba rumen membutuhkan energi dari karbohidrat untuk menangkap amonia dan membentuk protein tubuhnya. Masalah akan muncul jika terjadi ketidakseimbangan. Jika amonia tersedia tetapi energi tidak cukup, maka amonia akan terbuang dan berpotensi menyebabkan keracunan. Sebaliknya, jika energi tersedia tetapi nitrogen kurang, pertumbuhan mikroba akan terhambat. Strategi formulasi yang tepat adalah memasangkan sumber nitrogen yang cepat terurai, seperti urea, dengan sumber energi yang cepat tersedia, seperti molasses atau pati jagung. Pemberian urea bersama jerami kering yang miskin energi harus dihindari karena sangat berbahaya dan tidak efisien. Untuk ternak berproduksi tinggi, protein mikroba saja seringkali tidak mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan protein bypass atau rumen undegraded protein. Strateginya adalah menggunakan bahan pakan yang secara alami memiliki nilai bypass tinggi, seperti tepung ikan dan corn gluten meal, atau dengan perlakuan teknologi, misalnya bungkil kedelai yang dipanaskan atau diproteksi dengan tenin dari tanaman seperti nangka atau kaliandra. Protein ini akan lolos dari degradasi rumen dan langsung dicerna di usus halus, sehingga penyerapan asam amino meningkat dan pertumbuhan bobot badan menjadi lebih cepat. 3. Strategi optimalisasi metabolisme lipid. Tujuan pengaturan lemak adalah meningkatkan kepadatan energi ransum tanpa merusak mikroba rumen. Lemak memiliki kandungan energi sekitar 2,25 kali lebih tinggi dibanding karbohidrat, tetapi lemak bebas bersifat toksik bagi mikroba rumen. Oleh karena itu, strategi yang digunakan adalah lemak terproteksi atau protected fat melalui teknologi sabun kalsium. Dalam formulasi, asam lemak dari minyak sawit atau CPO dicampur dengan sumber kalsium seperti kapur sehingga terbentuk
membentuk sabun kalsium. Senyawa ini bersifat padat dan tidak larut pada pH rumen yang netral, sehingga mikroba tidak terpengaruh. Ketika masuk ke abomasum yang bersifat asam, sabun ini akan terurai dan lemak dapat dicerna secara optimal. Hasilnya, ternak memperoleh energi tambahan yang tinggi tanpa gangguan pencernaan serat. Selain itu, metabolisme lipid juga dapat dimanipulasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan lemak daging. Targetnya adalah menghasilkan daging kambing yang kaya asam lemak tidak jenuh, seperti omega 3. Strateginya adalah menggunakan sumber lemak tidak jenuh, seperti minyak ikan, minyak jagung, atau flaxseed, yang dienkapsulasi dengan pelindung protein atau formaldehid. Tujuannya adalah mencegah biohidrogenasi oleh mikroba rumen, sehingga lemak yang diserap dan disimpan dalam jaringan tubuh tetap berupa lemak tidak jenuh yang lebih sehat. Kesimpulannya, produktivitas ternak ruminansia sangat ditentukan oleh optimalisasi metabolisme rumen dengan pengaturan karbohidrat, sinkronisasi energi protein, serta penggunaan lemak terproteksi. Fermentasi rumen dapat berjalan efisien sehingga pertumbuhan, produksi susu, dan efisiensi pakan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Terima kasih.